Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah kedua mengenai kebijakan moneter dan perbankan Indonesia. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari sifat, fungsi, dan peranan serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian sebuah negara. Moneter adalah untuk mengetahui secara mendalam berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti mekanisme penciptaan uang, peranan uang, pasar uang, tingkat bunga, sistem dan kebijakan moneter, dan hal penting lainnya. Dengan moneter, kita dapat mengetahui serta menganalisis berbagai fenomena dan kebijakan moneter serta dampaknya pada aktivitas ekonomi masyarakat dan negara. Definisi kebijakan moneter: peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta rasio amandemen, cadangan aset, dan simpanan tertentu atau monetary policy, berdasarkan Bank Indonesia. Kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tidak terganggu. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk stabilitas pengeluaran dalam perekonomian. Berikut ini adalah gambaran dari kebijakan moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank tujuan sentral. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kebijakan moneter untuk juga merupakan tujuan harga tunggal Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Perekonomian Negara untuk sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berikut ini adalah gambaran dari mencapai dan memelihara yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan kebijakan moneter diambil untuk menjaga hal yang mendasari tujuan pokok kebijakan moneter adalah bahwa kestabilan harga melalui upaya mempertahankan berjalannya perekonomian negara merupakan dasar untuk mencapai pertumbuhan supaya tidak terganggu kesinambungan dalam berikut ini panjang. Adalah gambaran dari kebijakan kestabilan moneter ini memiliki dua aspek, menjadi tugas pertama Bank Indonesia sebagai bank terhadap barang dan jasa, dan kedua kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan harga. Sasaran kebijakan moneter hanya ada pada satu fokus, yaitu berjalannya perekonomian negara untuk fokus kebijakan moneter. Tujuannya adalah gambaran dari kebijakan meningkatkan perekonomian yang menjadi tugas Bank Indonesia meminimalisirkan pengangguran serta mengatur mata uang. Kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga tidak selalu terpaku dengan satu tujuan, karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan supaya tidak terganggu suatu negara. Berikut ini adalah gambaran dari nilai tukar mata uang yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank masyarakat di suatu negara. Kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan. Maksudnya adalah kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan ini adalah gambaran dari kebijakan moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dengan menggunakan otoritas kebijakan moneter ini, bank sentral dapat mengatur nilai tukar harga uang domestik dan asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak supaya tidak terganggu. Dalam kasus seperti berikut itu, ini adalah gambaran uang negara tersebut menjadi lebih murah menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Selanjutnya, kebijakan moneter ini diambil untuk memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Maksudnya adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor perekonomian negara sebaliknya. Untuk dengan cara ini maka persaingan produk berikut ini adalah gambaran dari kebijakan moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan harga, instrumen kebijakan moneter, dan juga yang pertama adalah kebijakan operasi negara terbuka. Untuk ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral. Berikut ini adalah gambaran dari kebijakan moneter jumlah uang yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai dengan cara melakukan pembelian dan atau kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. Berjalannya perekonomian negara. Ada kebijakan diskonto. Untuk diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah. Berikut ini adalah gambaran dari kebijakan dengan cara mengubah diskonto yang menjadi tugas Bank Indonesia. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan harga, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung supaya dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Berikut ini adalah gambaran dari kebijakan selanjutnya moneter. Ada kebijakan yang cadangan kas. Tugas Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan dan menurunkan cadangan kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan harga, kestabilan menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan deposito dan berjalannya perekonomian negara dan jenis tabungan lainnya. Untuk ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah. Berikut ini adalah gambaran dari kebijakan moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan harga, kestabilan perekonomian, tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek supaya tidak sebagai contoh, jika Bank Sentral berikut ini adalah gambaran dari kebijakan moneter, maka biaya pinjaman untuk tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selanjutnya, bank akan meningkatkan kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan harga, kestabilan perekonomian. Dengan demikian dan juga biaya pinjaman dalam berjalannya perekonomian negara dan jumlah uang yang beredar supaya tidak terganggu akan berkurang. Berikut ini adalah gambaran dari kebijakan moneter yang perkembangan kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia sejak Orde Baru pada dasarnya kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan harga, kestabilan perekonomian dan juga yang kedua adalah periode pada saat ekonomi tunjang pendapatan sektor supaya tidak terganggu. Dan periode ketiga adalah berikut ini adalah gambaran dari kebijakan moneter yang menjadi tugas periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sejak 1966, pemerintah melakukan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, antara lain berupa usaha yang berkaitan dengan berjalannya perekonomian negara. Yang pertama adalah pengendalian laju inflasi ke tingkat yang lebih aman. Yang kedua adalah peningkatan kegiatan ekspor dan yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebutuhan kebijakan moneter ini diambil untuk selanjutnya pemerintah mengambil dua kebijakan pokok, yaitu mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang dan menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif supaya tidak kebijakan perkreditatan yang ketat dan kualitatif ini adalah gambaran dari cara berikut ini. Yang pertama, menetapkan tingkat suku bunga yang berlaku bagi bank-bank pemerintah. Kebijakan moneter ini yang kedua, mengharuskan bank untuk membatasi penyaluran kreditnya hanya bagi sektor dan usaha juga yang penting saja berjalannya perekonomian. Yang ketiga, mengingat perbedaan perlakuan terhadap BUMN supaya tidak terganggu. Dan yang terakhir adalah menerbitkan tata cara pemberian yang kredit menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebijakan moneter ini diambil untuk di samping itu dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus untuk berjalannya laju pertumbuhan negara beredar. Maka dengan Impres nomor 28 tahun 1968 berikut ditetapkan beberapa ketentuan yang mengharapkan dapat merangsang masyarakat menyimpan uangnya pada bank dalam bentuk deposito dengan cara sebagai berikut. Kebijakan yang pertama, menawarkan tingkat suku bunga deposito yang sangat tinggi. Yang kedua, bebas
pengusutan asal-usul yang didepositokan. Berjalannya perekonomian yang ketiga adalah jaminan pengembalian atas simpanan supaya tidak oleh terganggu. Bank Indonesia. Berikut ini yang adalah gambaran dari kebijakan adalah moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank dan sentral. yang terakhir adalah kebijakan moneter ini pengetatan rahasia bank untuk menjaga terhadap kestabilan harga, kestabilan perekonomian, dan selanjutnya juga adalah periode saat berjalannya ekonomi perekonomian negara pendapatan untuk sektor migas supaya tidak terganggu. Kredit likuiditas Bank Indonesia Berikut ini adalah gambaran ini merupakan kebijakan akibat moneter besarnya yang penerimaan menjadi negara dari tugas hasil Bank ekspor Indonesia minyak pertengahan sebagai bank 1970-an. Keadaan ini kebijakan moneter mengakibatkan ini tingkat ambil untuk inflasi menjaga kestabilan harga, tinggi. kestabilan Kebijakan perekonomian, moneter yang ditempuh dan pemerintah juga pada periode boom minyak yaitu berjalannya atau besarnya perekonomian negara penerimaan yang berasal dari untuk hasil minyak supaya yaitu tidak antara lain sebagai berikut. Berikut ini yang adalah pertama adalah gambaran dari penetapan kebijakan pagu kredit moneter atau kredit yang saling menjadi dan tugas Bank aktiva Indonesia lainnya. sebagai bank Yang kedua sentral. adalah menaikkan suku bunga kredit Kebijakan bank-bank moneter ini pemerintah. diambil Yang untuk ketiga menjaga adalah menaikkan kestabilan bunga harga, deposito kestabilan yang perekonomian, berjangka pada dan juga waktu 18 berjalannya bulan dan perekonomian 24 negara bulan dan untuk tingkat bunga supaya tidak tabanas. terganggu. Berikut Terakhir ini adalah menaikkan menaikkan kebijakan persentase moneter cadangan yang likuiditas menjadi tugas wajib Bank Indonesia sebagai yang harus bank dipatuhi sentral. perbankan di Indonesia. Kebijakan moneter ini diambil untuk Selanjutnya menjaga adalah kestabilan paket harga, deregulasi. kestabilan Perekonomian Indonesia dan mengalami juga, resesi pada dekade 1980-an berjalannya sebagai dampak perekonomian resesi negara dunia. Produk untuk, domestik bruto turun supaya drastis tidak dan raca terganggu. pembayaran yang memburuk. Berikut ini adalah Di sektor gambaran moneter, dari kebijakan keuangan dan moneter perbankan, yang pemerintah menjadi tugas Bank mengeluarkan Indonesia sebagai beberapa bank paket sentral. kebijakan yang pada dasarnya merupakan Kebijakan moneter paket ini deregulasi, diambil untuk yaitu menjaga sebagai kestabilan berikut. harga, kestabilan perekonomian, dan juga Paket kebijakan pemerintah di bidang berjalannya moneter. perekonomian Paket negara kebijakan 1 Juni untuk, 1983 yaitu Pak Jun Berikut 1983. ini adalah gambaran Yaitu dari perbankan kebijakan bebas moneter menghimpun dana yang publik dan menjadi menyalurkan tugas Bank kredit Indonesia dengan menentukan sebagai suku bank bunga sentral. sesuai dengan kemampuan. Kebijakan Selanjutnya ada moneter paket ini kebijakan diambil 27 untuk menjaga Oktober kestabilan harga, 1988 kestabilan perekonomian, atau Pakto dan 88 yaitu mempermudah berjalannya pendirian bank perekonomian swasta negara serta memperlonggar untuk, kewajiban supaya tidak likuiditas terganggu. Berikut minimum ini adalah gambaran dari 15% kebijakan menjadi moneter 2%. yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank Selanjutnya sentral. ada paket kebijakan 25 Kebijakan Maret moneter ini diambil untuk 1989 menjaga atau kestabilan harga, Pakmars kestabilan 89 perekonomian, yaitu dan juga, pelengkap dan penjelas Pakto berjalannya 88 perekonomian yang negara mengatur ketentuan untuk, merger supaya tidak terganggu. dan konsolidasi Berikut ini bank. adalah gambaran dari kebijakan moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia Selanjutnya ada sebagai paket bank kebijakan 1 sentral. Desember 1989 yaitu Kebijakan Pakdes moneter ini 89, diambil yaitu untuk kelanjutan menjaga dari Pakto kestabilan 88 harga, mengenai kestabilan penyederhanaan dan perekonomian, penangguhan dan pengenaan juga pajak bunga tabungan dan berjalannya deposito. perekonomian negara. Selanjutnya ada untuk, paket kebijakan supaya tidak 29 terganggu. Januari 1990 Berikut yaitu ini adalah Pakjan gambaran dari 90, yaitu kebijakan mendorong moneter peran yang intermediasi menjadi perbankan tugas Bank dan Indonesia mengurangi sebagai peran bank kredit sentral. likuiditas Bank Indonesia. Kebijakan moneter Dan ini lanjut diambil ada untuk menjaga paket kestabilan kebijakan harga, 26 Februari kestabilan 1991 dan yaitu juga Pakfed 91 berjalannya yaitu meningkatkan perekonomian pengawasan negara perbankan lewat untuk, penetapan supaya tidak terganggu. persyaratan pemilik, Berikut ini pengurus, adalah gambaran dan dari perizinan kebijakan bank, moneter serta yang menjadi tugas Bank prinsip- Indonesia sebagai bank prinsip sentral. kehati-hatian Kebijakan moneter dan ini diambil menetapkan untuk pedoman menjaga kestabilan operasional harga, bank. kestabilan perekonomian, dan juga berjalannya Lanjut ada perekonomian paket negara kebijakan 29 Mei supaya tidak 1993 terganggu. atau Pak Mei 93 Berikut ini adalah gambaran untuk dari mendorong kebijakan penyaluran moneter kredit dengan yang melonggarkan menjadi ketentuan tugas Bank batas Indonesia modal sebagai minimum. bank sentral. Dampak dari terbitnya berbagai paket Kebijakan deregulasi moneter ini di sektor diambil moneter untuk dan menjaga perbankan kestabilan menjadikan harga, jumlah kestabilan bank perekonomian, dan agresifnya dan perbankan juga untuk melakukan ekspansi berjalannya kredit. Namun perekonomian persoalannya negara prinsip kehati-hatian untuk, diabaikan oleh supaya tidak bank terganggu. dalam menghimpun sumber Berikut dana, ini adalah terutama gambaran dana dari pihak kebijakan ketiga maupun moneter utang
yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank untuk sentral. mengendalikan inflasi, dampak kebijakan faktor Kebijakan moneter ini kemudian diambil untuk menyebabkan menjaga kestabilan harga, berlebihan kestabilan dan perekonomian, tidak selektif dalam dan menyalurkan juga kreditnya. Kebijakan berjalannya uang ketat yang perekonomian dilakukan negara Sumarlin untuk pada Maret supaya 91 tidak terganggu. bahkan Berikut bisa ini adalah gambaran bisa dari kebijakan menekan moneter inflasi yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank 4,9% sentral. pada 1992. Kebijakan moneter ini diambil untuk menjaga kestabilan harga, kestabilan perekonomian, Kebijakan dan pengetatan juga moneter oleh Menteri Keuangan berjalannya perekonomian negara Bank Indonesia pada untuk Juni 1987 supaya tidak terganggu. tujuan untuk mengatasi Berikut ini aliran adalah modal gambaran dari keluar kebijakan moneter pasca devaluasi yang tahun menjadi tugas Bank 1986. Indonesia sebagai bank Suku bunga sentral. sertifikat Bank Indonesia dan Kebijakan fasilitas moneter ini dikonto dan diambil untuk rediskonto menjaga dinaikkan. kestabilan harga, Jumlah badan usaha milik kestabilan negara diminta perekonomian, untuk mengalihkan dan dananya ke juga perbankan dan ke berjalannya sertifikat Bank perekonomian negara. Dampaknya aliran modal keluar supaya dapat tidak dihentikan, terganggu. namun justru memicu Berikut ini kekeringan adalah likuiditas gambaran dari perbankan, kebijakan sehingga moneter yang suku menjadi tugas Bank di Indonesia sebagai bank sentral. bunganya melonjak hingga Kebijakan moneter ini 40%. diambil untuk menjaga kestabilan Quotes harga, for today, kestabilan the measure of perekonomian, intelligence is dan the ability juga to change by Albert berjalannya Einstein. perekonomian negara. Untuk Sekian kuliah kita kali ini, supaya semoga tidak ini terganggu. bermanfaat buat kita semua. Berikut If ini you are adalah still learn gambaran more, dari please like, share, kebijakan and comment, dan jangan moneter lupa untuk diklik yang tombol menjadi subscribe-nya tugas dan Bank diklik Indonesia loncengnya sebagai agar selalu bank mendapatkan sentral. notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Kebijakan Terima kasih. moneter ini diambil untuk menjaga